Boleh dipimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai membaca. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini ada yang tidak hadir. Ada. Siapa? Paman Jahwa. Nah, boleh tahu kenapa? Sakit. Siapa yang sakit? Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oke, baik. Semoga teman-teman kalian yang sakit dapat diberikan kesehatan kembali. Amin. Baik. Di sini materi pembelajaran bahasa Indonesia yang kalian sedang pelajari sekarang apa? Puisi. Suka nggak belajar puisi? Ya? Kenapa nggak suka? Nah, di sini kakak akan membawakan satu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin akan sedikit menghibur teman-teman karena materinya itu simple, tapi dia menghibur. Ada yang bisa tebak apa enggak? Nah, sebelumnya teman-teman ada yang pernah membaca teks cerita lucu? Teks cerita lucu belum pernah baca? Kayak komik kayak gitu? Nah, jadi pembelajaran pada siang hari ini itu kita akan belajar teks anekdot. Nah, ada yang tahu apa itu teks anekdot? Lupa. Siapa yang tahu? Ada reward dari saya. Ayo, Kak. Itu materi kelas 10 ya? Iya. Nah, kita sambil mengulas pembelajaran yang selanjutnya. Jadi, teks anekdot itu merupakan cerita yang berisi kalimat-kalimat lucu. Sederhananya seperti itu. Nah, tetapi tidak semua cerita yang berisi kalimat-kalimat lucu itu dapat dikategorikan sebagai teks anekdot. Sampai sini paham? Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu teks anekdot adalah teks yang berisi cerita-cerita lucu kayak gitu. Nah, ada yang pernah baca teks anekdot di sini? Pas kelas 10 mungkin? Tidak ada? Lupa? Oke, nanti diingat. Sebelumnya itu kan tadi pengertian. Ada yang bisa mengartikan menurut pendapatnya? Kan tadi saya udah bilang tuh, kakak udah bilang tuh apa itu teks anekdot. Ada yang mau menyampaikan kembali apa yang telah kakak sampaikan tadi mengenai pengertian teks anekdot? Ayo, tadi kan saya udah bilang tuh. Ulangi ya, sekali lagi. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita kalimat-kalimat lucu. Sederhananya seperti itu. Ayo, siapa yang mau ulangi? Ada reward dari saya? Oke, boleh. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita yang berisi teks atau kalimat-kalimat yang lucu. Oke, baik. Tepuk tangan. Tadi kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang berisi kalimat lucu yang menarik ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri teks anekdot itu apa? Nah, salah satunya bersifat lucu, dapat kalimat lucu. Selain itu, menarik membaca bisa jadi. Ada lagi? Ceritanya singkat. Oke, ada lagi? Menggunakan logam seru. Ya, biasanya menggunakan tanda seru ya. Apa lagi? Ada yang tahu?
Sudah. Jadi yang pertama itu ciri-ciri pada teks anekdot adalah yang pertama itu bersifat lucu. Tadi betul apa yang dikatakan. Jadi pada teks anekdot itu pada ceritanya dia berisi kalimat-kalimat lucu kayak gitu. Nah yang kedua itu bersifat menggelitik. Artinya menggelitik ada yang tahu? Menggelitik itu kisah yang disajikan apa ya, lucu kayak gitu, menghibur. Nah selanjutnya ada bersifat menyindir. Biasanya teks anekdot itu menyindir. Dia biasanya tertuju pada tokoh atau orang-orang penting. Nah yang selanjutnya ada bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Jadi teks anekdot itu biasanya dari suatu kejadian seseorang atau tokoh, dan itu biasanya orang terkenal kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan teks anekdot itu apa kayak gitu? Nanti akan dijelaskan apa itu tujuan teks anekdot. Nah, yang selanjutnya itu ada bisa menceritakan hubungan antara hewan dan manusia kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai ciri-ciri teks anekdot? Paham? Paham, yakin, beneran? Oke. Teks anekdot itu bersifat menghibur. Yang selanjutnya ada yang tahu apa tujuan teks anekdot? Kenapa? Mengedukasi kurang tepat? Ada lagi yang mau berpendapat? Karena dia bersifat menghibur, berarti sebagai sarana hiburan. Nah yang selanjutnya ada sebagai sarana untuk mengkritik. Biasanya anekdot itu disajikan dalam bentuk kritik kayak gitu. Kalian pernah baca teks anekdot belum sih? Belum ya? Belum pernah ya? Nah biasanya anekdot itu disajikan berupa dialog atau dalam bentuk gambar, menyerupai komik gitu. Mungkin kalau di sini sekolahnya boleh bawa HP, saya akan menyediakan media pembelajaran melalui Canva. Teman-teman ada yang tahu Canva? Tahu ya. Karena di sini tidak diperbolehkan bawa HP ya. Jadi saya akan melakukan metode pembelajarannya dengan menulis teks anekdot secara dinamis. Jadi lisan. Tulisan tulisan. Tetapi kalau ada teman-teman yang ingin melakukan teks anekdot secara lisan atau berdialog nih, misal siapa namanya? Khaira sama Ara. Nah, Khaira sama Ara itu melakukan teks dialog sebagai anekdot kayak gitu, secara lisan, jadi berdialog kayak gitu. Atau juga tulisan itu kalian membuat teks anekdot dengan cara berdialog. Kayak apa ya katanya? Ya berdialog, saling ngobrol tapi lewat tulisan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya dari teks anekdot itu ada struktur. Ada yang tahu struktur teks anekdot itu apa saja? Nggak tahu ya? Udah lupa ya? Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Nah yang pertama itu ada abstrak. Abstrak? Ada yang tahu abstrak? Abstrak. Abstrak itu biasanya berisikan apa? Nah abstrak itu biasanya berisikan bagian pendahuluan. Jadi pada teks anekdot, abstrak itu merupakan bagian pendahuluan. Nah yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan bagian dari suatu kejadian atau awal dari suatu kejadian. Nah yang selanjutnya ada krisis. Krisis itu merupakan puncak cerita ya. Jadi dalam krisis itu menceritakan puncaknya kayak gitu.
Paham nggak? Ya, jadi inti pokok yang disampaikan itu ada pada struktur teks anekdot dalam krisis. Yang selanjutnya ada reaksi. Reaksi itu merupakan respon atau reaksi yang menyangkut setelah mengalami krisis. Jadi setelah mengalami krisis itu ada yang namanya reaksi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada koda. Koda itu ada yang tahu apa? Nah, selain kesimpulan, nah kita koda itu merupakan bagian penutup. Sampai sini ada yang paham? Nah, kita kan udah belajar dari pengertian, ciri-ciri, sama struktur. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, kayaknya pinter-pinter nih. Pinter-pinter nih kayaknya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak akan membacakan satu teks anekdot yang bertema itu baju termahal di Indonesia. Ada yang tahu? Ada yang kepikiran apa itu baju termahal di Indonesia? Menyangkut dari tadi adanya ciri-ciri, struktur, ataupun abstrak. Ayo. Oke. Apa baca ya? Nah, contoh teks anekdotnya itu temanya baju termahal di Indonesia. Di sini ada sebuah percakapan antara Iman dan Imen. Ya, biar gampang aja, biar lucu ya gitu. Nah, Iman itu berpendapat bahwa Men, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Habis ini, Imen, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Iman. Nah, Iman berpendapat lagi, saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Nah, Iman menjawab, hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Nah, Iman berpendapat lagi, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Nah, Iman menjawab, iyalah. Kok baju tahanan KPK? Katanya. Kata Iman, iyalah. Coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Nah, Iman pun berpendapat bahwa oh, maksud kamu gitu, baru ngerti aku. Nah, dari sini, dari contoh teks anekdot yang telah kakak bacakan, mengerti tujuannya? Nah, jadi dari contoh yang telah kakak paparkan, kalian tahu kan apa itu pengertian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan maupun struktur yang telah kita bahas tadi. Mengenai nggak pada contoh teks anekdot yang telah dibaca? Paham nggak? Jadi teks anekdot itu yang telah dibaca barusan menceritakan siapa? Pejabat, ya. Pejabat itu tadi dalam ciri-cirinya itu biasanya korupsi, biasanya menceritakan orang penting atau tokoh kayak gitu. Nah kan, jadi sampai sini teman-teman paham kan teks anekdot itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kakak ada tugas. Kalian bagi kelompok ya. Tugasnya karena kita medianya menggunakan
Untuk kita di siang hari terdapat 2 orang siswa bernama Wowo dan Iban sedang berbincang-bincang dalam kelas. Iban istirahat, nanti mau makan apa? Gak tau deh, bingung. Loh, kok bingung, Ban? Iya bingung, soalnya belum dapat makan gratis. Oh. Kayak gitu, sama jam makan. Jadi udah termasuk aneh loh. Jadi kan itu yang disampaikan teman-teman kalian barusan itu apa? Nah, belum dapat makan siang gratis. Kamu tahu nggak untuk dapat status kuliah di Swedia harus ada lolos? Oh iya, di Konoha cuma modal panas tanpa doang, perilaku baik bisa dapat 271 triliun loh. Nama dokumen saya ada tarif dan sama. Sama, tahu nggak? Tahu apa? Kemarin tuh tangga aku kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan motor. Kamu tahu nggak yang datang siapa? Siapa? Polisi kan? Bukan, pemadam kebakaran. Lah, kok pemadam kebakaran bukan polisi? Ya kan polisi harus dikasih amplop dulu. Polisi apa? Tahu lah, kelas merah. Oh alah. Suatu hari di saat istirahat kedua, yuk tidur ke kelas kamu yuk, kata Yuli. Enggak ah, di kelas aku panas. Emang nyaman kalau di kelas kamu panas kalau lagi belajar? Ya enggak sih. Berarti lebih nyaman suaminya Sandra Dewi dong. Kok suami Sandra Dewi bukannya dia di penjara, malah tambah panas dan sumpah dong. Ini sih memang panas, tapi fasilitasnya pasti lebih adem dan nyaman dong daripada kelas kamu. Oke, baik. Jadi dari masing-masing kelompok, dari 4 kelompok ini telah menyelesaikan tugasnya yang telah kakak berikan ya. Tepuk tangan buat semuanya. Kalian bikin, dialog yang tadi kalian bikin itu adalah merupakan teks anekdot. Nah, sampai sini teman-teman paham kan apa itu teks anekdot? Baik, teman-teman, itu pembelajaran kita kali ini tentang teks anekdot. Bagaimana? Seru bukan mempelajari teks anekdot? Jadi mulai sekarang teman-teman sudah tahu apa itu teks anekdot ya? Sudah. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian pemaparan materi yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.